Oke, selamat sore. Selamat bertemu kembali mahasiswa usia yang cerdas, hebat, pinter ya, dan rajin kuliah online ya. Berjumpa lagi kita dalam pembahasan kita ya dalam Zoom ini ya, dalam mata kuliah itu matematika diskrit untuk implementasi sistem digital. Saudara-saudara, itu kelanjutan daripada materi kita ya kan mengenai microcontroller ya. Jadi ilmu sistem digital ini paling mudah itu direalisasikan dalam microcontroller ya. Microcontroller ini saudara-saudara kan itu terintegrasi dengan network saat ini ya, terintegrasi dengan jaringan komputer dalam bentuk konfigurasi kan untuk itu Internet of Things ya. Di mana Internet of Things ide dasarnya adalah semua device yang masih bersifat non electrical ya, device-device yang tidak ada hubungan dengan electrical ya, tapi memiliki arti penting bagi kehidupan manusia ya kan, itu dihubungkan dengan jaringan. Nah, itulah muncul konsep Internet of Things ya. Jadi Internet of Things ini saudara-saudara, dia komputer atau jaringan berusaha untuk mendapatkan data dari benda-benda di luar jaringan komputer. Sayangnya benda-benda di luar komputer ini tidak semuanya elektrik ya, ada juga yang mekanik, ada juga yang kimiawi, ada juga yang bersifat biologis, ada juga yang biological ya. Biological itu contohnya adalah ya kan tumbuhan. Tumbuhan itu kepingin dipantau perkembangannya oleh jaringan atau oleh satu software. Maka itu adalah termasuk benda yang biological thing seperti itu ya. Banyak sekali saudara-saudara di sekitar kita ini kan benda-benda atau makhluk hidup gitu kan yang itu mau kita koneksikan dengan jaringan komputer. Nah, untuk merealisasikan ide ini saudara-saudara dibentuklah konsep Internet of Things. Nah, Internet of Things itu mengintegrasikan ilmu ya kan sistem digital, ilmu sensor ya, kemudian ilmu wifi ya, kemudian juga ilmu jaringan ya jadi satu. Keempat ilmu ini jadi satu gitu kan, diintegrasikan menjadi itu Internet of Things ya berbasis microcontroller seperti itu. Nah, saudara-saudara, ini adalah salah satu contoh buku yang saya kirimkan kepada Anda itu adalah contoh daripada itu implementasi microcontroller berbasis kepada Arduino ya, Arduino chip ya kan, yang di situ Anda dikasih tahu kan tutorialnya kan untuk memfungsikan Arduino ini untuk berbagai macam hal ya. Nah, ini adalah sangat dan juga sangat murah sekali di itu di toko-toko udah sangat murah sekali. Jadi Anda nanti kalau tugas akhir ya membuat satu rancangan Internet of Things ya dengan mudah sekali. Anda cukup beli modul Arduino seperti ini ya. Kemudian Anda tinggal hubungkan dengan sensor ya. Katakanlah Anda kepingin gitu kan itu mengendalikan lampu rumah ya berbasis sensor cahaya. Maka sensor cahaya ini dihubungkan dengan Arduino ya. Di Arduino otomatis akan dilakukan konversi gitu kan di analog to digital converter ADC ya. Jadi itu ADC itu Arduino ini sudah mengkonfigurasikan ya kan sensor-sensor itu menjadi data digital ya sudah include di situ. Jadi enak kita tinggal menggunakan data-data digital yang dikonversi oleh Arduino kan menjadi berbagai macam hal. Misalkan ya kan mengukur intensitas lampu di rumah kita, penggunaan buat di rumah lampu di rumah kita ya untuk katakanlah security ya, katakanlah untuk juga penyinaran yang perlu dikendalikan, penyinaran cahaya dikendalikan ya kan. Nah, itu bisa kita gunakan yang namanya sensor cahaya. Nah, sensor cahaya ini saudara-saudara itu macam-macam bentuknya di dunia elektronika ini. Ada sensor cahaya berbasis thermal, ada sensor cahaya berbasis resistansi, ada berbasis kapasitansi, ada yang berbasis semiconductor, ya kan? Ada yang berbasis katakanlah itu berbasis itu sensor inframerah seperti itu, ya. Nah, saudara-saudara, setelah kita tahu jadi Internet of Things ini, ya kan, kunci utamanya adalah ada sensor, ya. Sensor tadi itu mendeteksi, ya kan, sistem atau benda ya di luar komputer, ya kan, untuk dirubah menjadi listrik, ya analog, ya karena semua benda-benda tadi itu di luar jaringan komputer adalah bersifat non electrical bahkan juga analog. Nah, sensor inilah pertama
dia di front pertama ya kan yang mengubah besaran-besaran fisika ya di luar komputer yang ada pada benda tadi kan menjadi besaran elektrikal ya. Jadi sinyal non elektrikal menjadi sinyal elektrikal. Dikirimkan kepada Arduino untuk dirubah menjadi sinyal digital. Selanjutnya oleh Arduino akan diolah ya dengan software yang kita gunakan di dalam Arduino ini kan untuk membaca data. Ya. Ada yang berbasis 16 bit, ada yang berbasis 32 bit, ya terserah konfigurasi yang kita gunakan. Nah, kemudian dikirimkan ke jaringan. Dikirimkan ke jaringan juga sama. Bisa melalui konsep dengan RJ45 ya, bisa dengan menggunakan WiFi ya, macam-macam ya. Konfigurasi pengiriman data dari Arduino ini menuju jaringan ya. Ada juga menggunakan serat optik. Nah, seperti itu. Intinya adalah data tadi itu dengan microcontroller Arduino ini kan sudah bisa dijembatani ya, dijembatani. Selanjutnya untuk apa? Untuk kita olah ya. Untuk kita olah menjadi suatu sistem ya boleh namakan sistem kendali atau sistem monitoring ya. Misalkan gitu lampu rumah ya kan itu tingkat intensitas cahayanya mau kita atur. Ya, berarti sensor akan mengirimkan sinyal kepada Arduino gitu kan untuk dibaca berapa intensitas cahayanya. Kalau intensitas cahayanya terlalu terang, maka harus diredupkan supaya hemat energi. Sehingga apa? Sehingga data dari Arduino akan dikirimkan ke jaringan untuk diolah. Oh, software di server ya kan atau di komputer yang lain ya atau di user yang lain gitu kan akan mengendalikan. Kalau intensitas cahaya yang terbaca oleh sensor dan diterima oleh Arduino dikirimkan ke jaringan ke software dibaca terlalu terang, maka ini harus diredupkan. Bagaimana cara meredupkannya? Maka diperintahkan oleh software kepada Arduino kan untuk mengurangi intensitas arus listrik yang digunakan untuk menghidupkan lampu. Nah, sehingga apa? Arduino mengirimkan sinyal kepada aktuator ya kan untuk mengecilkan suplai arus listrik kepada lampu tadi itu. Nah, itu ya. Jadi siklus ini saudara-saudara ya, siklus ini kan melibatkan sistem monitoring tadi ya, melibatkan dengan sistem yang namanya microcontroller sebagai front end di dalam dia mengolah data ya, menerima data, mengolah data, mengirimkan data sampai menerima instruksi dan melaksanakan instruksi dari software di jaringan atau di platform yang lain seperti itu. Nah, saudara-saudara, itu Arduino ini paling mudah dan paling murah karena sudah menjadi integrasi dalam suatu modul ya, sehingga bisa kita fungsikan untuk berbagai macam keperluan seperti itu. Nah, kira-kira kalau Anda nanti tugas akhir menggunakan Arduino ini bisa kira-kira? Halo, halo, cek. Halo, eh? Nah, bisa kira-kira ya. Nah, Arduino nanti dihubungkan dengan komputer ya untuk ditanamkan software ya. Gampang sekali ya. Jadi Arduino yang perlu kita pelajari adalah port inputan sensor, port ke komputer dan port ke jaringan ya. Sangat mudah sekali ya. Jadi dalam tutorial ini gitu kan Anda tinggal gampang aja gitu kan waktu membaca inputan data gitu kan berarti ngambil port dari pins input ya sensor pin. Nah ini ya kan. Ini satu contoh gitu kan bagaimana cara kita ya kan mengambil data dari ya pin yang terhubung dengan sensor. Nah, udah ya kan tinggal kita ketikkan aja ya coding yang sederhana ya sehingga kita bisa ini bahasa bahasa C ya. Bahasa C ini bahasa C ya? Ada yang tahu bahasa C? Halo? Mohon maaf Pak, belum belajar Pak, jadi nggak tahu Pak. Belum tahu. Ya nggak apa-apa, ini perkenalan aja ya. Jadi nanti Anda bahasa C kan gampang sekali tuh ya. Bahasa C itu intinya kan library-nya ya, library dan fungsinya kan sudah ada di dalam satu software ya kan, tinggal kita panggil fungsi-fungsinya. Mana yang membaca inputan ya, mana yang itu mengolah inputan ya, itu tinggal semua bahasa C semua ya. Jadi ini itu bahasa C yang simple ya kan, yang ditanamkan ke dalam microcontroller ya, Arduino. Nah ini ya kan sehingga nanti dia tampil di laptop Anda kan waktu interface ya dengan Arduino kan muncul datanya reading ya, reading port seperti itu
ya. Kebetulan ini adalah untuk aplikasi sensor cahaya. Nah, ini adalah kelihatan ya, ada sensor cahaya di sini. Kelihatan, Pak. Nah, ada sensor cahaya kan. Nah, ini sensor cahayanya, ya. Sensor cahaya dia terima cahaya ya dirubah menjadi sinyal elektrik ya dikirimkan ke port inputan ya, port inputan di modul Arduino. Diterima oleh Arduino ya untuk diterima. Nah, cara terimanya adalah dengan software. Ya, cara ngolah penerima dengan software tadi itu, ya. Softwarenya mana? Nah, ini contohnya. Ya. Bagaimana hasilnya? Nah, hasilnya ini, ya. Nah, ini adalah itu yang dibaca ini adalah itu resistansinya kebetulan, resistansi, ya. Resistansi tinggal kita convert ke itu intensitas cahaya saja, ya. Karena kan prinsipnya sensor itu adalah perubahan resistansi. Waktu dia terima cahaya, resistansinya jadi turun, ya. Waktu nggak ada cahaya, resistansi tinggi. Nah, nilai resistansinya. Jadi yang dibaca adalah data perubahan resistansi terhadap berbanding lurus dengan intensitas cahaya yang diterima. Nah, tinggal kita konversi aja dengan rumus-rumus yang sederhana. Dan itu banyak sekali di internet, ya, formulasi-formulasinya, ya. Kemudian saudara-saudara, bagaimana cara kita menggerakkan aktuator? Aktuator adalah digerakkan oleh output daripada modul Arduino. Modul Arduino setelah dia menerima, ya, dihitung dengan software, dikirimkan ke jaringan, maka dia selanjutnya adalah menerima instruksi. Ngapain instruksinya? Tergantung daripada kitanya sebagai desainer. Apakah mematikan lampu, mengecilkan lampu, ya, atau menggerakkan motor, ya, menggerakkan motor. Nah, di port mana? Di port output. Nah, di port output daripada Arduino. Tinggal kita hubungkan dengan aktuator. Boleh aktuarnya relay, boleh katakanlah pembatasan arus listrik ya dengan apa itu? Dengan metode itu macam-macam ya. Metode yang digunakan ya kan. Boleh katakanlah apa itu? Biasanya kalau motor listrik kan di pengendalian kecepatan motor listrik yang menggunakan teknik PWM, pulse width modulation, ya, modulasi sinyal yang dikirimkan ke dalam unit itu PWM converter, ya. PWM converter akan mengkonversi menjadi kecepatan motor listrik, ya. Misalkan untuk drone, ya, drone. Ada yang pernah pakai drone? Itu juga sama. Di dalam drone itu ada microcontroller, ya, untuk menggerakkan motornya, kecepatan motornya, pergerakan motornya, ya. Nah, siapa yang mengatur? Yang mengatur adalah microcontroller seperti ini, ya. Jadi microcontroller itu sebenarnya mudah, sangat mudah sekali karena sudah menjadi modul, tinggal kita hubungkan dengan sensor, tinggal kita hubungkan dengan aktuator, tinggal kita itu rancang algoritmanya dengan software bahasa C untuk kita tanamkan ke dalam microcontroller ini, ya, seperti itu. Ini kan semua ini loh, set relay on, apa syaratnya, set delay sekian, ya, delay, ya kan, digital write, ya kan, tinggal kita olah dengan software-software yang sangat sederhana ini, ya, seperti itu. Ada pertanyaan, saudara? Silakan. Oke, ada pertanyaan? Kemudian data tadi kan saudara-saudara dikirimkan ke dalam jaringan, ya. Tinggal kita panggil, ya kan, betul pemrograman jaringan. Nah, ini kan jaringannya kan make up itu network netup-nya, ya, atau network setup-nya atau settingannya. Ya sudah, kita tinggal panggil itu void print karnet, ya kan, sehingga dia akan minta ya make address dan lain-lain dan seterusnya, ya. Apalagi itu pakai WiFi, ya, sangat gampang sekali, ya, dan tidak terlalu ribet, ya kan. Kalau misalkan ada masalah kan tinggal kita itu cek tutorialnya di sini di berbagai macam sumber, ya, seperti itu. Halo saudara, halo. Oh, iya Pak. Nah, ya, gampang sekali, ya. Jadi nggak terlalu ribet, ya. Nah, dulu itu waktu saya muda seperti Anda ini gitu kan, nah, saya main ini gitu kan dengan proyek-proyek zaman dulu elektronik, ya, bikin pintu otomatis, ya, bikin penggerak sederhana ya, dengan microcontroller zaman dulu ya, PPI 8255 ya. Tapi kalau sekarang sih sudah sangat canggih sekali kan. Jadi nggak perlu nyoder gitu kan, nggak perlu nyoder komponen elektronik ya. Sekarang semua jadi modul. Ya, tinggal kreativitas kita untuk memanfaatkan atau menggunakan. Ya. Oke. Oke, saudara, ada pertanyaan? Sudah saya lanjutkan. Nah, ini juga sama, ya kan? Arduino itu bisa kita koneksikan dengan web, ya.
kita dapat data. Datanya mau kita apakan? Bisa kita tampilkan ke web. Ya, tinggal kita cari web service yang bisa membaca data-data dari Arduino yang dikirim ke jalan jaringan. Nah, itu gampang banget ya kan. Misalkan Pak, saya kepingin memantau gitu kan, itu data-data cuaca. Saya bikin satelit cuaca di rumah saya sendiri, ya, membaca kecepatan angin. Ya, tinggal kita beli anemometer ya, alat-alat anemometer pengukur kecepatan angin analog. Kecepatan angin analog ini kita hubungkan dengan tachometer digital. Tachometer digital kita kirim ke Arduino. Arduino itu kan akan terjemahkannya kan menjadi data digital. Data digital kita kirim ke web yang terkoneksi dengan Arduino. Udah, jadi data real time, ya, pengukuran kecepatan angin di rumah Anda. Apa gunanya? Macam-macam. Untuk dunia penerbangan, ya, untuk mengetahui kecepatan angin, ya, untuk mengetahui kecepatan kondisi cuaca dan lain-lain dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, oke ya. Maka saudara, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ya kan, maka nanti UAS-nya adalah mendesain penerapan microcontroller dengan simulasi. Bisa kira-kira? Halo? Halo? Bisa kira-kira saudara? Belum, Pak. Contohnya seperti apa, Pak? Yang gampang-gampang saja. Ya, nanti kita carikan softwarenya ya, software simulator microcontrollernya ya, supaya lebih mudah ya. Jadi saya carikan simulator microcontrollernya ya, kemudian nanti tinggal Anda konfigurasikan. Intinya adalah apa? Sensor untuk deteksi sensor apa ya, deteksi besaran fisika apa di situ dikirim ke microcontroller ya, modul microcontroller ya, kemudian diberikan software ya untuk membaca ya dan untuk melakukan display ya, display konversi kan dari katakanlah besaran elektrikal menjadi besaran yang kita inginkan ya. Misalkan tadi gitu kan sensor cahaya. Prinsip sensor cahaya tadi adalah perubahan nilai resistansi atau tahanan atau juga nilai tahanannya berubah. Karena ada cahaya yang masuk, tahannya turun. Dan nilai turun itu dibaca oleh sensor. Sensor dikirim ke Arduino. Arduino akan membaca perubahannya setiap waktu. Nah, tinggal kita konversi ke tingkat pengukuran cahaya. Misalkan adalah kandela atau luminansi, ya bebas terserah kita seperti itu. Ya, itu saudara-saudara, gampang sekali. Ya, oke. Nanti kita carikan sebenarnya ya, saudara-saudara ya. Baik, Pak. Ya, oke ya. Jadi kalau sudah ketemu simulatornya nanti mudah. Ya, yang penting adalah Anda memahami cara kerja tadi. Ya, oke saudara-saudara, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita bersiap-siap untuk UAS minggu depan dengan simulasi berbasis microcontroller. Ya, siap-siapkan waktu Anda selama 2 minggu ya, minggu depan sudah saya unggah ya, itu simulator dengan microcontroller. Ya, semoga Anda bisa ya kan, dan juga syukur-syukur bisa menerapkannya bikin IoT sendiri ya, karena modul Arduino ini sangat murah sebenarnya, sangat murah dan sangat gampang sekali ya. Oke, saudara-saudara, terima kasih atas waktunya ya. Minggu depan kita ketemu lagi dalam UAS ya, dan Anda harus bisa ya UAS dengan berhasil ya. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.